Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya pelajari, dan izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Firdausyanti Putri dengan NIM 242, Prodi Pendidikan Bisnis, Fakultas Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, dari kelas 2A. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen implementasi kurikulum pada mata kuliah pengelolaan pendidikan. Yang pertama, implementasi kurikulum. Definisi dari implementasi kurikulum menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut Fulan pada tahun 1991 dalam Umar Malik pada tahun 2006 mendefinisikan bahwa implementasi sebagai proses mempraktekkan atau menerapkan suatu gagasan, program atau kumpulan kegiatan yang baru bagi orang-orang yang berusaha atau diharapkan untuk berubah. Yang kedua, menurut Lakewood pada tahun 1982 dalam Miller dan Seller pada tahun 1986. Implementasi adalah upaya mengurangi perbedaan antara praktek yang dilaksanakan dengan praktek yang diusulkan dalam inovasi. Yang ketiga, menurut Seiler dan Alexander pada tahun 1974, dalam Miller dan Seller pada tahun 1986. Proses pembelajaran sebagai implementasi yaitu pembelajaran merupakan implementasi dari rencana kurikulum yang melibatkan interaksi antara siswa dan guru dalam suatu lingkungan sekolah. Jadi, dapat disimpulkan yang dimaksud implementasi adalah proses menerapkan rencana kurikulum dalam bentuk pembelajaran yang melibatkan interaksi siswa dengan guru dalam konteks lingkungan sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian ada definisi organisasi kurikulum. Selama bertahun-tahun, definisi organisasi kurikulum meliputi 4 kategori. Setiap kategori menunjukkan pandangan yang berbeda dan mempunyai implikasi masing-masing dalam pengorganisasian kurikulum itu. Yang pertama, ada kurikulum adalah sebuah desain or plan dari sebuah lembaga pendidikan. Yang kedua, kurikulum terdiri dari berbagai kesempatan belajar yang nyata yang alokasikan waktunya dan tempatnya. Yang ketiga, ada kurikulum adalah sebuah instrumen untuk melaksanakan berbagai perubahan tingkah laku bagi para peserta didik sebagai kegiatan dari lembaga pendidikan. Yang terakhir, kurikulum adalah semua pengalaman pendidikan atau belajar siswa di bawah bimbingan sekolah. Selanjutnya ada peranan dalam implementasi kurikulum. Yang pertama ada peranan guru dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai pengajar, instruksional, pendidik, edukasional, dan pemimpin atau manajerial. Sebagai pengajar, guru harus memiliki keahlian khusus, yaitu keterampilan mengajar, mengorganisasikan lingkungan dalam kaitannya dengan siswa dan bahan pelajaran, sehingga terjadi proses pembelajaran yang baik. Selanjutnya ada peranan siswa dalam pembelajaran. Siswa merupakan komponen atau subjek yang menjadi tujuan dan sasaran utama dalam proses pembelajaran. Sebagai subjek, siswa adalah homo educable yang mempunyai potensi untuk belajar atau dididik. Homo educandum yang memerlukan bantuan agar dapat belajar dan dididik serta pada akhirnya menjadi homo educabilitas yang sanggup untuk mendidik dan membelajarkan orang lain. Setiap siswa merupakan individu yang unik, artinya setiap siswa berbeda satu dengan yang lainnya, tidak ada yang sama. Hal ini menurut William Stern dengan teori konvergensinya dikarenakan pengaruh dari pembawaan atau natur, bakat, sifat, jenis kelamin, dan lingkungan atau pengalaman dari keluarga, pendidikan, teman, masyarakat, dan media. Kemudian ada sistem implementasi kurikulum terdiri dari komponen-komponen yang saling interrelasi dan berinteraksi. Masing-masing komponen disusun dan dirancang
secara bertahap dan berkesinambungan yang berorientasi pada pelaksanaan kurikulum di lapangan, yaitu kondisi nyata proses pendidikan yang mengarah kepada operasional dan dikembangkan secara komprehensif. Komponen-komponen implementasi kurikulum terdiri dari rumusan tujuan, program studi, identifikasi sumber, peran pihak terkait, pengembangan kemampuan, dan penjadwalan kegiatan pelaksanaan. Kemudian ada tujuan. Menurut Supriyono Subakir, tujuan utama implementasi kurikulum pada manajemen sekolah adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan meningkatkan relevansi pendidikan di sekolah dengan adanya wewenang yang lebih besar dan lebih luas bagi sekolah untuk mengelola urusannya sendiri. Kemudian ada prinsip implementasi kurikulum, yaitu memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Kemudian ada mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah, hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Kemudian yang terakhir ada mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.